Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan menjadi pekerja-Mu yang penuh kuasa, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nes, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 23 Juni tahun 2025 adalah Allah masih membutuhkan orang. Ayat intinya terdapat dalam kitab Nehemia 5 ayat 15. Berbunyi, "Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Anak-anak Israel ditawan ke Babel karena mereka terpisah dari Allah dan tidak lagi merasa bahwa adalah tugas mereka untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang tidak tercemar oleh sentimen bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena keterpisahan mereka dari Allah, Tuhan merendahkan mereka. Dia tidak dapat bekerja untuk makmuran mereka. Dia tidak dapat memenuhi perjanjiannya dengan mereka, sementara mereka tidak setia pada prinsip-prinsip yang telah Dia berikan kepada mereka untuk dipelihara dengan tekun, agar mereka dapat dijauhkan dari metode dan praktik bangsa-bangsa kafir yang tidak menghormati Allah. Dia membiarkan mereka pada jalan mereka sendiri, dan orang-orang yang tidak bersalah menderita bersama orang-orang berdosa di Sion. Tetapi di antara anak-anak Israel ada patriot Kristen yang teguh berpegang pada prinsip, dan Tuhan memandang orang-orang yang setia dan benar ini dengan senang hati. Mereka harus menderita bersama orang-orang yang bersalah, tetapi dalam pemeliharaan Allah, penawanan ini adalah sarana untuk membawa mereka garis depan. Teladan integritas mereka yang tak ternoda, sementara mereka ditawan di Babel, bersinar dengan kilauan sorga. Banyak orang pilihan Tuhan terbukti tidak dapat dipercaya.
Mereka memisahkan diri dari Allah dan menjadi egois, suka merencanakan, dan tidak terhormat. Peran yang dimainkan oleh Daniel dan rekan-rekannya, serta oleh Ezra dan Nehemia, sangat kontras dengan ini. Dan Tuhan secara khusus memberkati orang-orang ini karena berdiri teguh di pihak yang benar. Nehemia dipilih oleh Allah karena ia bersedia bekerja sama dengan Allah sebagai pemulih. Ia tidak akan dipimpin dan dirusak oleh tipu daya orang-orang yang tidak berprinsip yang telah disewa untuk melakukan pekerjaan yang jahat. Ia tidak akan membiarkan mereka mengintimidasi dia untuk mengikuti jalannya pengecut. Ketika ia melihat prinsip-prinsip yang salah dijalankan, ia tidak berdiri diam sebagai penonton dan dengan diamnya ia memberikan persetujuan. Ia tidak membiarkan orang-orang menyimpulkan bahwa ia akan berdiri di pihak yang salah. Ia mengambil pendirian yang tegas dan pantang menyerah untuk kebenaran. Ia tidak akan memberikan sedikit pun pengaruh pada penyimpangan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Jalan apapun yang ditempuh orang lain, ia dapat berkata, "Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah." Dikutip dari manuskrip 121 tahun 1898. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pekerjaan Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 2 Mei tahun 1899 paragraf 4 yang berbunyi, Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya terhalang, meskipun para pekerja mungkin terbukti tidak layak. Allah memiliki orang-orang cadangan yang siap memenuhi tuntutan agar pekerjaannya dapat terpelihara dari semua pengaruh yang mencemari. Allah akan dihormati dan dimuliakan. Ketika Roh Kudus memberi kesan pada pikiran orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang layak untuk pekerjaan itu, orang tersebut menanggapi dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Dan orang-orang cadangan yang siap memenuhi panggilan Allah itu adalah Nehemia dan Ezra. Tentang Nehemia, Roh Nubuat berkata dalam artikel yang sama dalam paragraf 5. Nehemia menunjukkan dirinya sebagai orang yang dapat dipakai Allah untuk menyingkirkan prinsip-prinsip palsu dan memulihkan prinsip-prinsip yang berasal dari sorga, dan Allah memuliakannya. Tuhan akan memakai orang-orang yang teguh pada prinsip dalam pekerjaannya, yang tidak akan terpengaruh oleh cara berpikir yang menyesatkan dari orang-orang yang telah kehilangan penglihatan rohani mereka. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 181 paragraf 5. Nehemia dipilih oleh Allah karena ia bersedia bekerja sama dengan Allah sebagai pemulih. Ia tidak akan dipimpin dan dirusak oleh tipu daya orang-orang yang tidak berprinsip, yang telah disewa untuk melakukan pekerjaan yang jahat. Ia tidak akan membiarkan mereka mengintimidasi dia untuk mengikuti jalan yang pengecut. Ketika ia melihat prinsip-prinsip yang salah dijalankan, ia tidak berdiri diam sebagai penonton, dan dengan diamnya ia memberikan persetujuan. Ia tidak membiarkan orang-orang menyimpulkan bahwa ia akan berdiri di pihak yang salah. Ia mengambil pendirian yang tegas dan pantang menyerah untuk kebenaran. Ia tidak akan memberikan sedikit pun pengaruh pada penyimpangan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Jalan apapun yang ditempuh orang lain, ia dapat berkata, "Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah." Saudaraku dalam Tuhan, dalam menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, Allah membutuhkan manusia. Mengapa? Sebab yang akan dijangkau adalah manusia. Allah membutuhkan kerjasama kita dalam menjangkau sesama kita, manusia. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 330 paragraf 2. Allah dapat saja menyatakan kebenarannya melalui malaikat yang tidak berdosa, tetapi itu bukanlah rencananya. Dia memilih manusia yang dikelilingi oleh kelemahan,
sebagai alat dalam melaksanakan rancangannya. Harta yang tak ternilai itu ditempatkan dalam bejana-bejana tanah liat. Melalui manusia, berkat-berkatnya akan disampaikan kepada dunia. Melalui mereka, kemuliaannya akan bersinar dalam kegelapan dosa. Kebenaran Allah yang begitu berharga ditempatkan di dalam bejana tanah liat, dan bejana tanah liat itu adalah kita. Oleh sebab itu, Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Kata kekuatan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani yang sama dengan kata kuasa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kisah 1 ayat 8. Jadi, meski kita adalah lemah dan rapuh, layaknya bejana tanah liat, tetapi Allah tetap membutuhkan kita dalam menyelesaikan pekerjaannya, sebab kuasa melakukan pekerjaan itu bukan dari diri kita, tetapi dari Allah. Itulah sebabnya Roh dicurahkan sejak hari Pentakosta. Roh yang manakah itu? The Youth Instructor tanggal 30 Juni tahun 1892 paragraf 3 menyatakan, dalam Kristus, keilahian dan kemanusiaan dipersatukan, dan satu-satunya cara agar manusia dapat menjadi pemenang adalah dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi setelah terbebas dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Keilahian dan kemanusiaan dipadukan dalam diri orang yang memiliki Roh Kristus. Roh yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus. Dan oleh menerima Rohnya Kristus, kita manusia dapat menjadi turut pengambil bagian dari kodrat ilahi. Inilah kuasa yang berasal dari Allah, yang menjadikan kita bejana-bejana tanah liat yang rapuh dan lemah menjadi saluran kebenaran. Oleh menerima Roh Kristus, maka keilahian dan kemanusiaan dipadukan dalam diri kita. Roh Kristus adalah kuasa yang memampukan kita menjadi rekan sekerja Allah. Oleh karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam The Desire of Ages halaman 296 paragraf 4 yang berbunyi, sebagai wakilnya di antara manusia, Kristus tidak memilih malaikat yang tidak pernah jatuh, melainkan manusia yang memiliki hasrat yang sama dengan mereka yang ingin diselamatkan. Kristus mengambil kemanusiaan pada dirinya sendiri agar ia dapat menjangkau manusia. Keilahian membutuhkan kemanusiaan, karena dibutuhkan baik yang ilahi maupun yang manusiawi untuk membawa keselamatan bagi dunia. Keilahian membutuhkan kemanusiaan agar kemanusiaan dapat menyediakan saluran komunikasi antara Allah dan manusia. Inilah sebabnya Allah membutuhkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Manusia yang dengan kerelaan menuruti akan kehendak Allah dalam melaksanakan tujuan-tujuan Allah. Inilah panggilan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting sekali bagi kami semua. Sebab Engkau ya Bapa masih membutuhkan kami manusia dalam menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dan satu-satunya cara agar kami dapat menjadi pekerja-Mu yang penuh kuasa adalah dengan menerima roh anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah kuasa itu dalam hati kami, agar kami bejana-bejana tanah liat ini dapat menjadi saluran berkat kebenaran bagi banyak orang. Dan itu hanya oleh karena kuasa roh anak-Mu dalam hati kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.